Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 13 Juni 2020. Saya Yayat Hidayat dari Prodi Teknik Informatika STIMIK Sumedang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penempatan Posisi Pemain Sepak Bola menggunakan metode Simple Additive Weighting. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dodi Herdiana dan Bapak Muhammad Agre Indra Helmiawan selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, saran, dan bantuan dan waktunya dalam menyelesaikan penelitian ini. Langsung saja ke pembahasannya. Dalam skripsi ini, saya mengambil tema atau mengambil judul Sistem Pendukung Keputusan Penempatan Posisi Pemain Sepak Bola menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Pendahuluan, semakin pesatnya teknologi informasi, sehingga semakin banyak orang yang menggunakan teknologi dalam berbagai aktivitas ataupun untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satunya dalam cabang sepak bola. Contoh dalam bidang olahraga sepak bola, teknologi itu sudah diterapkan seperti VAR, goal line teknologi. Nah, salah satunya selama ini dalam penempatan posisi pemain masih mengandalkan insting pelatih dan ego para pemainnya, terutama pemain yang usia di bawah 13 tahun. Usia pemain di bawah 13 tahun itu masih belum ditentukan posisinya. Karena usia di bawah 13 tahun itu masih menggunakan format have fun atau yang penting menikmati permainan itu sendiri. Nah, dalam hal ini sehingga pelatih pemainnya itu pemain yang akan menginjak ke 13 tahun, pelatih itu harus bisa menentukan pemain ini cocoknya itu main di mana atau berposisi di mana. Sampai sekarang dalam penempatan posisi pemain, pelatih belum mampu menilai secara objektif. Artinya dia masih menilai secara insting. Nah, dalam skripsi ini saya bagaimana pelatih dapat menilai pemain itu secara objektif, dengan memanfaatkan sistem pendukung keputusan. Salah satunya yaitu metode SAW. Nah, kenapa metode SAW? Karena metode ini dipilih karena mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif dengan mencari nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilakukanlah proses rankingan yang menghasilkan alternatif yang optimal. Nah, sehingga konsep SAW ini cocok dengan penempatan posisi pemain. Tujuan penelitian ini yaitu dapat mengetahui kriteria penempatan posisi pemain, kemudian menentukan posisi pemain berdasarkan prosedur dan kriteria, dan mengembangkan SPK penempatan posisi pemain. Nah, sehingga kedepannya pelatih itu dapat menilai secara objektif. Tinjauan pustaka, menurut Little 1970 dalam jurnal Eniati dan Samti tahun 2010, SPK adalah sekumpulan prosedur berbasis model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan. Metode SAW yaitu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif dengan mencari nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilakukan proses rankingan yang menghasilkan alternatif yang optimal. Untuk posisi pemain sepak bola, yaitu tugas pemain. Nah, ini adalah beberapa posisi pemain sepak bola. Ada center back, ada wing back, ada
defensive midfielder, ada center midfielder, attacking midfielder, dan center forward. Ini yang akan dijadikan alternatif. Saya di sini mengambil 26 kriteria. Di antaranya crossing, dribbling, finishing, first touch, heading, long shoot, marking, passing, tackling, technique, anticipation, composure, concentration, creativity, decision, player of the ball, positioning, teamwork, work rate, acceleration, agility, balance, jumping, stamina, dan strength. Nah, ini kemudian saya mengambil alternatif, yaitu yang tadi sudah disebutkan, yaitu center back, wing back, defensive midfielder, center midfielder, attacking midfielder, dan center forward. Ini adalah langkah-langkah metode SAO. Nah, yang pertama, kita tentukan kriterianya dulu. Kita tadi sudah menentukan kriterianya, yaitu crossing, dribbling, sampai strength ya. Nah, setelah kita menentukan kriteria, kita cari nilai bobotnya. Nilai bobot itu sendiri dihasilkan hasil dari wawancara dengan pelatih. Setelah itu kita tahap selanjutnya itu menentukan alternatif. Kita sudah menentukan alternatif yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu ada center back, ada wing back, ada defensive midfielder, ada center midfielder, ada attacking midfielder, ada winger, dan center forward. Setelah kita menentukan alternatif, kemudian kita menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Artinya, kita mencari nilai kriteria untuk posisi tertentu. Misalkan kita posisi center back. Patokan untuk kriteria crossing itu berapa? Nah, ini dilakukan dengan mewawancarai pelatih. Setelah itu kita dapatkan, kita ke tahap perhitungan, yaitu membuat matriks keputusan dengan persamaan berikut. Ini persamaannya, yaitu kriteria dibagi maksimal kriteria. Artinya, misalkan ini kriteria 1 yaitu crossing. Ini adalah kriteria untuk Dimas ya. Misalkan kriteria crossing Dimas itu 70. Nah, dibagi maksimal kriteria. Maksimal kriteria itu yaitu nilai tertinggi dari semua nama pemain yang berada di kriteria 1. Itu dibagi 70 dibagi 90 yaitu 0,78. Ini akan menghasilkan, jika semuanya sudah dihitung, ini akan menghasilkan sebuah metrik keputusan, yaitu metrik yang sudah dinormalisasi. Nah, ini adalah sebuah metrik yang sudah dinormalisasi. Ini adalah nilai kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4. Setelah kita mempunyai normalisasi, kemudian kita melakukan proses rankingnya, yaitu mencari nilai frekuensi atau nilai terbaik. Mencari nilai V atau frekuensi, yaitu rumusnya itu nilai normalisasi dikali dengan nilai kriteria posisi. Nilai normalisasi adalah nilai yang tadi, yang ini, dikali dengan nilai kriteria posisi, yaitu nilai yang sudah menjadi patokan, yaitu nilai yang kita sudah tentukan, yaitu nilai rating kecocokan pada setiap kriteria. Nah, nilai normalisasi kriteria 1 itu dikali dengan nilai kriteria yang ada pada posisi. Itu dilakukan sampai 26 kriteria sampai kriteria terakhir yang akan menghasilkan nilai terbaik. Setelah semua dihitung sampai pemain terakhir, maka akan didapatkan hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari perhitungannya, di mana Dimas mendapatkan nilai
12,443 ini adalah nilai tertinggi Dimas. Artinya Dimas layak berposisi sebagai center midfielder. Kemudian ada Ahmad dengan nilai tertinggi yaitu 12,495. Dia layak berposisi sebagai center back. Nah, sampai yang terakhir Chandrika dengan nilai 14,97 dia layak berposisi sebagai center midfielder. Nah, ini adalah nilai terbaiknya setiap pemain. Nah, setelah ini didapatkan, ini adalah hasilnya dari hasil perhitungannya. Setelah itu misalkan Dimas itu berposisi sebagai center midfielder. Nah, untuk memaksimalkannya agar dia lebih baik dari sebelumnya sebagai center midfielder, dia berpotensi sebagai midfielder agar lebih dimaksimalkan potensinya, maka dia akan dilatihkan dengan kriteria-kriteria tertentu yang sudah dicantumkan di bab 4, yaitu kriteria apa saja yang harus dia tingkatkan untuk lebih meningkatkan dia berposisi sebagai center midfielder. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu sebuah sistem mendukung putusan dapat membantu menentukan penempatan posisi pemain sepak bola. Kemudian sistem mendukung putusan dapat membantu dan mendukung dalam pengambilan keputusan yang bernilai objektif. Untuk saran, SPK ini untuk menentukan posisi pemain diharapkan dapat dibuatkan aplikasi untuk menunjang penempatan posisi pemain tersebut. Kemudian sistem ini dapat terus dikembangkan lebih lanjut dalam hal penggunaan metode selain metode Sawini dalam penentuan posisi pemain dalam cabang olahraga sepak bola. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.